Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Nak. Adakah hal yang bisa kita bicarakan hari ini bersama? Sebenarnya ada Pak. Cuma kalau mau diceritakan sedikit membutuhkan waktu. Oke, tidak apa-apa. Sebenarnya saya senang sekali Nak Adit sudah mau datang kemari menceritakan hal-hal yang dialami Mas Adit. Kebetulan 1 jam ke depan saya lagi tidak ada kelas, jadi kita bisa untuk berdiskusi bersama, Mas. Oke, nah nanti Mas Adit bisa menceritakan ya pelan-pelan apa yang dialami Mas Adit sekarang. Dan perlu diketahui bahwasanya Bapak pasti akan menjaga kerahasiaan hal-hal yang akan kita bicarakan nanti. Dan nanti kita bisa mencari solusi-solusi bersama terkait permasalahan Mas Adit. Oke, untuk itu apakah kita bisa menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, Mas? Kalau seperti itu, begini Pak masalahnya. Perasaan ini sangat membebani saya Pak. Jadi saya memiliki hobi bermain game. Dan untuk bermain game ini, saya memerlukan uang untuk membeli diamond dan harganya sangat mahal. Nah, karena harganya sangat mahal ini, akhirnya saya melakukan top up diamond ini menggunakan uang yang diberikan orang tua saya untuk keperluan kuliah saya, Pak. Seperti uang kos, uang makan, dan lain-lain. Tapi, lama-kelamaan, akhirnya orang tua saya tahu bahwa saya memakai uang kuliah tersebut. Dan mereka menjadi marah. Dan bahkan akhirnya mereka mengancam untuk tidak membiayai kuliah saya lagi, Pak. Jadi saya menjadi takut dan bingung. Terus, akhir-akhir ini kuliah saya juga terganggu karena saya sering begadang bermain game. Bahkan saat Zoom, saya sering ketiduran, Pak. Jadi tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, dari permasalahan yang udah diuraikannya, Mas Raffi, saya memahami permasalahan Mas Adit dalam menyikapi permasalahan ini. Memanglah tidak mudah. Namun, sebelum pembicaraan kita lebih dalam, di sini saya menangkap ada 3 permasalahan yang dihadapi oleh Mas Adit. Yang pertama yaitu suka bermain game berlebihan. Yang kedua, menyalahgunakan uang sekolah yang diberikan orang tua. Dan yang ketiga, kesulitan belajar karena bermain game. Begitu ya. Oke. Dari ketiga permasalahan ini, sekiranya mana nih yang harus kita bahas terlebih dahulu, Mas? Maaf Mas, ini mic-nya belum kita. Oke, maaf Pak. Mungkin kita bisa bahas masalah yang berhubungan dengan orang tua saya dulu Pak. Karena masalah tersebut sangat membebani saya. Oke, dengan kata lain Mas Adit terbebani dengan masalah hubungan orang tuanya ya karena ketakutan tadi. Jadi bisa dibilang Mas Adit ini telah menyesal ya karena telah menyalahgunakan uang yang telah diberikan oleh orang tua untuk keperluan kuliah malah digunakan untuk bermain game. Begitu ya? Iya Pak, benar begitu. Saya sangat menyesal sekali karena orang tua saya marah besar dan hubungan saya dengan orang tua saya menjadi tidak harmonis. Saya jadi takut kepada orang tua saya karena kesalahan yang sudah saya buat ini. Karena orang tua saya sudah bekerja keras untuk mendapatkan uang untuk biaya kuliah saya tersebut, Pak. Saya memahami akan hal tersebut, tetapi apakah ketakutan itu tentang kemarahan orang tua Mas Adit? Iya Pak, karena orang tua saya begitu marah sampai-sampai dia bilang tidak mau membiayai kuliah saya lagi. Baik, oke. Baiklah, jika memang demikian adanya ya, sekarang mari Mas Budi memikirkan, mari Mas Raffi memikirkan tentang perasaan takut dari Mas Adit. Dan di sini saya memiliki skala 1 sampai dengan 10, di mana skala 10 ini menunjukkan ketakutan yang amat besar, di mana seakan-akan Mas Adit menjadi sosok yang kecil. Sekiranya dari skala tersebut, Mas Adit berada di posisi skala berapa? Jika saya lihat dalam diri saya
Menurut saya berada di skala 8, Pak. Karena saya selalu kepikiran terus saat bapak saya memarahi saya. Baik, apakah memang permasalahan itu selalu terpikirkan atau ada saat-saat di mana Mas Adi tidak memikirkan masalah itu, begitu? Ada, Bu. Ada, Pak. Masalah itu sama sekali tidak saya pikirkan. Hanya saja ketika saya bersama teman-teman saya bermain game, Pak. Nah, pada saat saya bertemu dengan teman-teman saya itu, baru saya tidak kepikiran masalah yang sedang saya hadapi ini. Bagus. Berarti Mas Adit memiliki ruang ya saat Mas Adit bisa merilekskan diri atau melepaskan sejenak dari permasalahan Mas Adit melalui bermain game atau kumpul dengan teman-teman, begitu ya. Baiklah, dari pembicaraan kita beberapa menit ini dapat kita simpulkan sementara bahwasanya ya saat ini Mas Adit dalam keadaan yang kurang menyenangkan. Mas Adit susah adanya hubungan yang kurang harmonis dengan orang tua karena kesalahan Mas Adit. Rasa menyesal Mas Adit telah menggelapkan uang untuk keperluan kuliah, begitu ya. Iya, Bu. Jadi saya ini pengen banget hubungan saya dengan orang tua saya itu bisa kembali harmonis dan pulih seperti dulu lagi, Bu. Baik, baik. Ibu yakin kamu pasti bisa menjalankan atau melakukan memperbaiki hubungan kalian jadi lebih harmonis lagi. Sekiranya nih, langkah-langkah apa yang dapat Mas Adit lakukan nantinya agar Mas Adit dapat menyelesaikan masalah yang sedang Mas Adit hadapi sekarang? Mungkin langkah awal saya akan berbicara dengan ibu saya terlebih dahulu, kemudian baru saya, ibu saya, dan ayah saya berbicara bertiga. Dan kemudian saya akan mengakui kesalahan saya tersebut, Pak. Dan di situ saya juga akan berjanji bahwa saya tidak akan mengulangi kesalahan seperti sebelumnya. Dan saya akan meninggalkan bermain game yang berlebihan itu dan fokus kembali kepada kegiatan kuliah saya. Baik, saya yakin Mas Adit dapat melakukan hal itu dan saya akan mendukung langkah Mas Adit dalam menyelesaikan tugas ini. Baiklah, sekarang begini saja ya Mas Adit. Mari sejenak kita berimajinasi sebentar. Coba Mas Adit bayangkan seandainya hubungan Mas Adit dengan orang tua kembali pulih seperti sebelumnya dan harmonis kembali seperti dulu. Apa yang sekiranya Mas Adit rasakan ketika hal itu terjadi? Saat hal itu terjadi, mungkin saya akan merasa senang dan lega, Pak. Ya, bagus sekali ya. Sekarang di sini Bapak tidak menanyakan seberapa jauh perubahan yang telah kita capai ya dari pernyataan Mas Adit tadi bahwa Mas Adit merasa lega dan sangat senang ya jika hubungan ini kembali harmonis seperti dulu. Seperti di awal Bapak sebutkan tadi, di sini Bapak mempunyai skala 1 sampai 10. Skala 1 di mana Mas Adit masih memiliki ketakutan yang teramat besar dan tidak memiliki perubahan sama sekali. Dan skala 10 di mana Mas Adit benar-benar merasakan kelegaan dan merasa lebih ringan dan sudah mengetahui tujuan positif yang akan dilakukan. Sekiranya dari skala tersebut, di mana posisi Mas Adit sekarang ini? Setelah berbicara dengan Bapak dan menceritakan masalah ini, dan saya merasa cukup tenang, saya rasa sekarang saya berada di skala 8, Pak. Baik, sudah di skala 8 ya. Itu merupakan suatu perolehan yang sangat bagus ya Mas Adit, bagus sekali. Di sini Bapak juga sangat yakin pada Mas Adit kalau Mas Adit dapat memunculkan perilaku yang positif yang berbalik dengan masalah yang sedang Mas Raffi hadapi, begitu. Nah, sekiranya proses konseling ini udah hampir selesai ya. Namun Bapak ingin mengetahui lebih dulu nih, apa sih
eh, perolehan yang Mas Adit dapatkan dari proses konseling ini. Apa yang Mas Adit peroleh setelah kita berdiskusi dan berbicara pada konseling ini? Dari proses konseling yang sudah kita lakukan, di sini saya mendapatkan beberapa hal, Pak. Yang pertama, saya harus berani mengakui kesalahan saya kepada orang tua. Lalu yang kedua, saya harus kembali fokus kepada kegiatan kuliah saya dan harus meninggalkan bermain game yang berlebihan tersebut, Pak. Ya, bagus sekali ya, Mas Adit, dari perolehannya. Oke. Bapak pikir ya dari sesi konseling ini sudah berakhir, jadi bisa kita akhiri dari pencapaian dan perolehan dari Mas Adit tadi. Namun tidak menutup kemungkinan nanti jika Mas Adit masih ada yang ingin dibicarakan terkait masalah-masalah Mas Adit, jangan sungkan untuk menghubungi Bapak kembali. Oke, jadi sekian dulu ya Mas Adit. Saya juga sebentar lagi ada jam pelajaran di kelas sebelah. Mungkin untuk sesi konseling pada pertemuan ini kita cukupi dan kita akhiri dulu ya Mas. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada Mas Adit telah mau datang secara sukarela ke Bapak untuk mengungkapkan masalahnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga masalahnya cepat terselesaikan ya Mas. Ya Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih Mas. Ya Pak.